Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaibatul Sulamia. Di sini saya akan kembali mengambil hasil analisis, yaitu tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka ataupun melalui media. Pengertian lain mengatakan bahwa komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi publik, pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan, dan saran. Bisa pula melalui orasi pada rapat umum ataupun aksi demokrasi, blog, situs, jejaring sosial, kolom komentar di website, blog, email, SMS, surat pembaca, reklam, spanduk, atau apapun yang bisa menjangkau publik. Yang pasti komunikasi publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Komunikasi publik sering juga disebut dengan komunikasi massa. Namun komunikasi publik memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang lebih spesifik, yaitu suatu komunikasi yang menggunakan suatu media dalam menyampaikan pesannya. Selanjutnya itu adalah karakteristik komunikasi publik. Ciri-ciri komunikasi publik yang membedakan dengan komunikasi yang lainnya adalah: yang pertama, suatu pihak ataupun pendengar cenderung lebih pasif. Dalam khutbah Jumat, jamaah merupakan pendengar yang sifatnya pasif, yang hanya menerima pesan dari komunikator atau khotib. Dan yang kedua adalah interaksi antar sumber dan penerima terbatas. Dalam khutbah Jumat atau khatib dan jumlah tidak dapat melakukan interaksi yang lebih intens, lebih dari sekedar sebagai speaker dan listener. Dan yang ketiga adalah umpan balik yang diberikan terbatas. Dalam khutbah Jumat, umpan balik yang diberikan oleh jamaah tidak sekompleks umpan balik yang diberikan dalam komunikasi interpersonal. Dalam khutbah Jumat, jamaah dilarang berbicara, sehingga hal tersebut membuat jamaah tidak dapat memberikan umpan balik yang banyak. Nah, yang selanjutnya adalah dilakukan di tempat umum seperti di kelas, auditorium, tempat ibadah. Khutbah Jumat dilakukan di tempat publik berupa masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Nah, yang kelima yaitu adalah dihadiri oleh sejumlah besar orang. Sama dengannya dengan khutbah Jumat di masjid yang dihadiri oleh banyak orang. Nah, yang keenam yaitu adalah biasanya telah direncanakan. Khutbah Jumat merupakan agenda yang telah direncanakan sebelumnya sebagai ibadah rutin yang dilaksanakan setiap Jumat. Nah, yang ketujuh yaitu adalah sering bertujuan untuk memberikan penerangan, penghibur, memberikan penghormatan, dan membuat bujukan. Selanjutnya itu adalah menyampaikan komunikasi publik. Persiapan komunikasi publik yang baik hendaknya diikuti dengan cara menyampaikan yang baik sehingga memungkinkan komunikasi itu efektif. Kualitas penyampaian komunikasi publik ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan dan juga oleh pesan yang tidak sengaja disampaikan. Pembicaraan bertanggung jawab, memberikan presentasi yang berharga dalam arena itu, bertanggung jawab untuk menyampaikan seefektif mungkin. Untuk menyampaikan presentasi lisan dengan baik perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata adalah teknik komunikasi nonverbal yang sangat membantu si pembicara dalam menjelaskan
ide kepada pendengar. Di samping mempunyai kekuasaan yang membusuk, kontak mata juga membantu untuk menjaga perhatian pendengar. Seorang pembicara yang berhasil harus menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Untuk mendapatkan hubungan dengan pendengar, si pembicara harus menjaga kontak mata langsung dengan pendengar kira-kira sekitar 75%. Dari waktu presentasinya, kontak mata dengan pendengar membantu dengan pembicara mengetahui dan memonitor pendengar dan merupakan balikan bagi si pembicara mengenai pesan yang disampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah vokalis. Kecepatan terbiasa, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu. Perlu diperhatikan dalam komunikasi publik yang disampaikan dengan suara yang jelas dan enak didengar dapat memukau pendengar. Tetapi sebaliknya, komunikasi publik yang disampaikan dengan suara yang tidak bervariasi menonton akan membosankan para pendengarnya, sehingga mengurangi perhatian pendengar. Nah, yang ketiga yaitu adalah ketepatan. Seringkali suatu komunikasi publik disampaikan dalam situasi informal atau dalam suatu pendengar rileks. Maka penyampaian komunikasi publik hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila kondisi formal, maka cara penyampaian komunikasi publik juga bersifat formal. Di samping mempertimbangkan kondisi dan topik pembicaraan, juga mempertimbangkan apa yang diharapkan si pendengar untuk didengar. Yang keempat yaitu adalah perencanaan. Kunci strategi yang terbaik adalah perencanaan. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan komunikasi publik, si pembicara terlebih dahulu telah membuat perencanaan yang matang. Pilihan topik pembicaraan yang cocok untuk diberikan kepada pendengar dengan berdasarkan analisis pendengar. Persiapkan materi yang diperlukan dan terencanakan bagaimana strategi yang menyampaikan yang cocok dengan pendengar tersebut. Terdapat beberapa asumsi retorika yang dikemukakan oleh Aristoteles agar komunikasi suatu arah yang dibangun menjadi komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu adalah pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Asumsi ini menekankan bahwa hubungan antara pembicara dengan khalayak harus dipertimbangkan. Para pembicara tidak boleh menyusun ataupun menyampaikan pidato mereka tanpa mempertimbangkan khalayaknya, tetapi mereka harus berpusat pada khalayak. Dalam hal ini, khalayak dianggap sebagai sekelompok besar orang yang memiliki motivasi ataupun keputusan dari pilihan dan bukan sebagai sekelompok besar. Orang yang homogen dan serupa. Asumsi ini menggarisbawahi definisi komunikasi sebagai sebuah proses transaksional. Agar suatu pidato efektif harus dilakukan analisis khalayak. Merupakan proses pengevaluasian suatu khalayak dan latar belakangnya, dan menyusun pidatonya sedemikian rupa sehingga para pendengar memberikan respon sebagaimana yang diharapkan pembicara. Nah, yang kedua yaitu adalah pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi. Asumsi ini berkaitan dengan apa yang dilakukan pembicara dalam mempersiapkan pidato mereka dalam pembuatan pidato tersebut. Bukti-bukti yang dimaksud ini menunjukkan pada cara-cara persuasi, yaitu pato, logo, dan inteligensi. Niat baik yang dipersiapkan dari seseorang pembicara tersebut. Logos adalah bukti logis ataupun penggunaan argumen dan bukti dalam sebuah pidato.
Pathos adalah bukti emosional ataupun emosi yang dimunculkan dari para anggota khalayak. Dalam menyampaikan pesan, di dalam komunikasi publik sangatlah rentan terhadap gangguan. Hal itu disebabkan karena komunikasi publik cenderung berbentuk komunikasi satu arah. Terdapat beberapa jenis gangguan di dalam komunikasi publik, yaitu gangguan mekanik. Gangguan fisik merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya suara ataupun kebisingan. Kebisingan lain di sekitar tempat pengiriman pesan seperti adanya desingan suara mobil ataupun radio. Yang kedua yaitu adalah gangguan personal. Gangguan personal yaitu adalah bersangkutan dengan kondisi fisik komunikan ataupun komunikator yang sedang kelelahan, rasa lapar ataupun sedang ngantuk. Juga kondisi psikologis, misalnya tidak ada minat, bosan dan sebagainya. Yang ketiga adalah masalah semantik. Gangguan semantik merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerima. Yang keempat yaitu adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya antara komunikasi dengan komunikator dengan komunikasi akan membuat pesan yang disampaikan tidak seimbang dengan kebudayaan komunikator dengan komunikan. Hal tersebut akan membuat pesan kurang efektif. Yang kelima itu adalah ketiadaan. Dalam komunikasi publik, tidak ada timbal balik dari komunikan kepada komunikator. Hal tersebut akan membuat komunikan merasa bosan dengan keadaan komunikasi yang ada. Sekian hasil analisis yang telah sampaikan. Saya akhirnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.